Sekarang, apa yang penting dalam ruku itu? Apa yang penting dalam ruku itu? Sudah? Sebelum ke sini, Bapak Ibu masih ingat di awal pertemuan saya katakan ada 4 posisi dalam sholat? Masih ingat? Yang dengan posisi itu kalau baik kita lakukan, maka cepat doa kita dikabulkan. Ingat betul ini ya, 4 posisi ini langsung disebut nama rukunnya dalam Al-Quran. Bahkan hadis. Yang pertama, Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas. Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Quran tadi dengan qiraah, Quran. Yang kedua di hadis ditekankan, langsung disebutkan Al-Fatihahnya. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 649. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di pertemuan lalu sudah saya bacakan. Qusimatus salatu baini wa baina qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi salat kata Allah antara aku dengan hambaku. Wali abdi mas'al. Dan kalau benar hambaku dalam salatnya ini, aku akan kabulkan apapun yang dia mintakan. Ketika menyebutkan apa yang dimaksud salat itu, langsung disebutkan di hadis qudsi. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihah. Anda bayangkan Al-Fatihah disebut salat di hadis qudsi. Artinya apa? Dalam Al-Fatihah ada rahasia besar yang jangan sampai kita mengabaikannya. Rahasia itu telah tuntas kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang, ruku. Apa rahasianya? Quran surah ke-48 ayat 29. Mohon izin yang tertinggal, nanti tolong review di pertemuan kita yang lalu. Ya, lihat lagi tayangan di Akhir TV, pertemuan yang lalu tentang rahasia dalam Al-Fatihah. Nanti Anda temukan di situ. Sudah? Quran surah Al-Fatih ayat 29, ayat terakhir. Bismillah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada ayat ini? Sekarang lihat rahasianya. Tarahum ruk'an sujada. Ruk'an, ruku, sujada, sujud. Ruku dan sujud disatukan di ayat ini. Karena pembahasan kita tentang ruku dulu, sujud nanti belakangan, kita fokuskan ke ruku. Baik, rahasia pertama, tarahum ruk'an sujada. Apa rahasianya? Yabtaghuna fadlan. Awas, yabtaghuna fadla. Saya turunkan. Minallahi wa ridwana. Rahasia dalam ruku, sifatnya ruk'an. Ini sifat dari kata ruku. Kemudian ini rahasianya yabtaghuna. Apa yang diminta dari Allah? 2. Fadlan. Kemudian ridwan. Masya Allah, ini luar biasa. 2 ini. 1, 2. Ini rahasia terbesar dari ruku dan nanti akan dioptimalkan dalam sujud. Sujud saya akhirkan karena belum sampai pembahasannya. Saya fokus dulu ke sini. Bapak Ibu sekalian, Allah yang memerintahkan kita salat dan Allah yang Maha mengetahui tentang segala manfaat dalam salat. Di antara manfaat salat dan mengandung rahasia besar bagi kita semua adalah dalam prosesi ruku. Allah sendiri yang menyampaikan dalam hal kita ruku dan sujud itu, ruku dan sujud artinya ruku masuk dalam pembahasannya, ada peluang-peluang dalam ruku, doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan saking cepat dikabulkannya dalam ruku itu, Allah meminta kepada kita jangan meminta yang biasa-biasa. Anda sudah minta yang biasa dalam hal berdiri. Berdiri sudah. Sekarang Anda ruku. Kalau Anda mau minta dalam hal ruku, lihat kalimat Qur'annya. Yabtaghuna itu dari kata ibtagha, permohonan yang sangat ya. Ini kaidah dalam Quran, kalau Anda ingin bermohon kepada Allah jangan ragu. Ingat ya, doa peragu itu sulit terkabul. Doa peragu sulit terkabul. Ya Allah, saya berikhtiar ya Allah untuk bisa diterima lamaran saya ya Allah. Mohon kuatkan pada hati Bapak mertua saya, Allah, untuk bisa menerima lamaran saya. Itu pun kalau Engkau berkehendak, kalau tidak, saya pasrah. Nggak akan dapat itu. Jadi kalau Anda ingin berdoa, kuatkan diri Anda.
berdoa untuk mendapatkan misalnya kepintaran ilmu pengetahuan, berdoa kemantapan hati, berdoa mendapatkan pekerjaan yang halal dan baik yang Allah ridhoi, minta dengan yakin, jangan ragu. Jangan ragu, ingat, doa orang peragu itu sulit untuk dikabulkan. Kembalikan ke sini. Bahasanya menggunakan ibtagha. Kalau ditambah iya, artinya menunjukkan aktivitas yang tidak berhenti seketika. Terus berlangsung. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kenapa Al-Quran menggunakan permohonan doa menggunakan huruf ya? Karena umumnya orang berdoa tidak pernah berdoa sekali dalam hidupnya. Butuh, doa lagi. Butuh, doa lagi. Mau kerja, doa. Mau taklim, doa. Mau masak, doa. Bangun tidur, doa. Karena itu, karena aktivitasnya progresif terus berlangsung, maka kalimatnya menggunakan ya. Baik, kalau yang berdoa itu seorang atau banyak orang? Halo? Pasti banyak orang. Wah, semuka bumi yang doa cuma satu orang. Tidak. Kakak berdoa, adik berdoa, bapak berdoa, ibu berdoa, dan sebagainya. Kalau kita ingin menyebutkan orang banyak, rumusnya tambah un di ujungnya. Muslim satu orang. Banyak orang? Muslimun. Mukmin satu orang. Banyak orang? Perhatikan. Yabtaghi satu orang. Yabtaghun banyak orang. Artinya, bukan cuma satu dua orang. Allah memberikan peluang yang terbuka kepada setiap orang sholat. Kalau kalimatnya menggunakan yabtaghi, berarti cuma satu. Tapi ketika menggunakan kalimat yabtaghun, lihat rahasia ruku. Allah memberi peluang kepada semua hambanya yang sholat. Kalau kalian ada permohonan yang sangat, mintakan salah satunya dalam hal ruku. Ruku, minta kepada Allah. Apa yang diminta? Allahu Akbar. Fadla. Kalau dalam berdiri, itu masih umum. Tapi saat ruku, satu, fadla. Fadla itu menunjuk pada hal yang utama. Khususnya dalam urusan dunia. Jadi kalau Anda ada permohonan saat ruku, di bahasa Qur'annya, nanti kita belum belajar bagaimana cara mintanya. Kita baru belajar tentang umumnya rahasia dalam ruku. Ya, satu, kalau ruku Anda benar, ada kesempatan dalam ruku Allah mengabulkan doa Anda saat Anda mohonkan dengan sangat. Pertama, Allah tawarkan permohonan yang paling utama dalam urusan dunia. Misal, mana yang paling utama? Ranking 1, ranking 2? Ranking 1. Berarti kalau Anda mau minta ranking 1, itu yang utama. Mana yang utama? Kaya banget. Kaya banget. Berarti kalau Anda mau minta, kaya banget, ya. Baik. Mana yang paling utama? Mohon maaf, direktur atau manajer? Direktur. Berarti kalau Anda mau minta, itu baru gambaran dunia. Baru gambaran dunia. Nah, tingkat-tingkat kebaikan dunia yang paling utama ketika disebutkan, itu disebut dengan fadlun namanya. Makanya kalau orang Arab, itu memiliki sesuatu yang unggul dibanding yang lainnya, maka kalimat sopannya dia akan katakan, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuma titipan dari Allah. Kamu kok pinter amat sih? Si Ahmad aja nggak sepinter kamu, misalnya. Maka Anda jawab, hadza min fadli rabbi. Ini keutamaan cuma titipan dari Allah. Kekayaan kamu kok luar biasa ya? Hadza min fadli rabbi. Ini bukan punya saya, Anda keliru. Ini cuma titipan dari Allah. Di semua titipan-titipan yang diberikan, ketika menunjukkan hal yang paling utama, itu kalimatnya menggunakan fadlun. Nah, ada peluang ketika Anda ruku, Anda bisa meminta yang paling utama dalam kehidupan dunia. Paham ya? Misal, kalau Anda mau minta, misal, urusan tentang pelajaran, bagi yang masih belajar, minta yang paling utama, mohon. Ya, mohon, nanti kita akan turunkan dalam hal teknis apa yang disebut utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menurut kita ini yang baik, menurut Allah bukan itu yang utama. Ya, ingat ya, keutamaan yang Allah tetapkan itu beda dengan ukuran kita. Saya beri contoh begini. Mana yang paling utama, mobil atau sepeda? Mobil itu dalam pandangan kita. Tapi ketika turun dalam bentuk hukum, boleh jadi menurut Allah yang utama buat kamu sepeda, bukan mobil. Karena ketika engkau pakai mobil, jarang kau gunakan untuk ibadah. Mulai lupa. Tapi ketika engkau punya sepeda, begitu rajin kau ke masjid. Datang taklim, datang macam-macam dan sebagainya. Jadi ketika Anda meminta sesuatu yang utama kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda hal yang Anda butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat Anda. Wah, nanti saya turunkan ketika mulai penjabarannya. Ya, hati-hati. Kadang-kadang Anda minta sesuatu, bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Itu yang disebut utama menurut Allah. Saya lompat sedikit dulu ya, lompat sedikit. Cara Allah mengabulkan doa, itu ada 3 jenis. Jangan keliru nanti ya. 1,
Allah kabulkan seketika. Allah kabulkan seketika sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Sudah? Ini normal biasanya. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup menerimanya. Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang meminta sesuatu, menurut Allah kamu belum bisa sanggup memikul itu. Nanti setelah kamu cukup kuat, bisa menerima itu, baru diberikan. Contoh, bapak punya anak usia 5 tahun. Minta pada Anda dibelikan motor. Anda punya kemampuan membeli motor. Pertanyaan saya, Anda belikan tidak? Tidak. Nanti setelah dia punya kemampuan, baru Anda berikan. Walaupun Anda sanggup untuk membelikannya, tapi Anda tunda dulu ketika diberikan, jadi bahaya buat anak itu. Ya, paham ya? Demikian Allah ketika Anda meminta kepada Allah. Kadang-kadang bukan sekarang Allah berikan. Nanti saat Anda punya kesanggupan baru dikabulkan. Dan kadang-kadang uniknya saat kita sampai pada titik itu, kadang-kadang nggak sadar bahwa ini sesungguhnya doa kita yang lalu yang dikabulkan oleh Allah sekarang. Karena itu tidak ada ruginya Anda berdoa. Berdoa aja nggak apa-apa. Berdoa, minta, mohon. Ya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Minta dari sejak di Mekah, dikabulkan di Madinah. Setelah 2 tahun, hampir tahun ketiga. Kurang lebih 3 tahun. Anda bisa bayangkan, Nabi Muhammad itu kan Nabi paling soleh. Rasul paling takwa, dekat dengan Allah. Sebelum lahir namanya disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim mengisyaratkan, Nabi Isa menyebut namanya. Sebelum masuk ke surganya sudah diberitahukan. Turun surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Jaminan surganya ada. Hisabnya tidak ada, ringannya luar biasa. Banyak dipuji oleh Allah. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika berdoa, baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya, beliau tidak mengeluh. Terus menghadapkan wajahnya ke langit, minta lagi, menengadahkan wajahnya ke langit. Sampai turun Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 144. Paling kiri sebelah bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardahu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, kami selalu perhatikan engkau sering menengadahkan wajahmu ke langit. Jadi Anda itu kalau berdoa tidak akan mungkin diabaikan Allah. Gak akan. Pasti dilihat, jadi nggak ada ruginya. Anda dilihat presiden senang, kenapa tidak senang dilihat Allah? Ya, Masya Allah. Jadi setiap Anda mohon ada pahala, dikabulkan ketika Anda siap. Selevel Nabi Muhammad dengan kemuliaan tadi, dikabulkan setelah 3 tahun, dan beliau tidak mengeluh. Minta lagi. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga bukan. Tidak ada satu huruf Quran pun turun kepada Anda menjamin surga Anda. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Kadang-kadang 3 jam sudah mengabaikan ibadah. Saya nggak mau tahajud lagi ya. Kemarin tahajud berdoa nggak dikabulkan. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru 1 rakaat. Puasa siang buka. Baca Quran baru sudah selesai. Masya Allah. Sudah nuntut, luar biasa. Hebatlah. Baik ya. Nah, ini teman-teman sekalian, itu kadang-kadang penting kita lihat di sini. Ini fadlan. Paham ya? Nanti saya arahkan cara berdoanya, tapi poinnya adalah, kalau sedang berdiri kita bisa minta umum, tapi kalau dalam ruku, jangankan yang biasa, yang spesial saja Allah kabulkan. Jelas? Yang kedua, ridwan. Ridwan itu biasanya menunjuk pada 2 hal. 1, semua aktivitas yang sudah diridhoi Allah. Semua aktivitas yang diridhoi Allah. Jadi, sudah menjadi ibadah, otomatis ibadah. Jadi kalau Allah sudah ridha, artinya sudah ada pahalanya. Ya. Yang mendapatkan gelar ini dari Al-Quran, itu langsung para sahabat. Para sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya dari situ muncul kalimat radhiyallahu anhu untuk laki-laki. Umar radhiyallahu anhu.
Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau Ibnu Abbas 2 radhiyallahu anhuma. Kalau banyakkan radhiyallahu anhum. Kenapa menggunakan kalimat radhiyallahu? Karena semua aktivitas mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu menjadi ibadah. Otomatis makannya ibadah, minumnya ibadah dan sebagainya. Karena itu Nabi mengatakan jangan sampai mencela sahabat-sahabat saya. Allah saja memuliakannya, maka masa Anda yang makhluk mencelanya? Hati-hati. Ada yang sembarangan mencela Abu Bakar, mencela Umar, Masya Allah, mencela Uthman dan sebagainya gitu kan? Itu nggak boleh. Itu besar itu. Ya, bahkan ada hadis yang sangat luar biasa berat dari Nabi. Awas, hati-hati. Antum tahu pendiri Nahdlatul Ulama? Saya nggak bilang kenal, tahu? Tahu ya? Baik, tahu ya, hati-hati. Tahu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu pernah mengarang 19 kitab. Kitab keduanya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Lihat di halaman ke-11. Di paragraf yang kedua, baris kedua, posisi paling kiri di pertengahan. Itu beliau menurunkan hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat yang mengecam orang-orang yang seringkali mencela sahabat Nabi. Beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awas sayakunu fi akhir zaman, akan nampak nanti di akhir-akhir masa orang-orang yang mencela sahabat-sahabatku. Awas hum yasbuna ashabi. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. La tusallu ma'ahum wa la tusallu bihim. Jangan kamu salat bersama mereka, jangan jadi imam dengan mereka. Fala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Kalimatnya ini sekali, tajam sekali. Jangan besanan dengan mereka, jangan salat dengan mereka, jangan diimami oleh mereka, jangan jadi imam untuk mereka, jangan berteman dengan mereka sampai mereka kembali kepada keadaan-keadaan yang baiknya. Itu berat sekali. Jadi Allah saja ridha dengan perilaku mereka, masa kita mencelanya? Paham ya? Yang kedua, Ridwan itu bisa berarti kemuliaan atau keutamaan akhirat. Keutamaan akhirat. Bapak Ibu kalau di akhirat nanti mau masuk kemana? Surga. Tidak cukup sampai situ. Minta surga yang utama. Karena surga itu banyak turunan-turunannya. Apa surga yang paling utama? Tuh kan? Saya ulang, apa surga yang paling utama? Tuh, makin turun. Apa surga yang paling utama? Tuh, pertama kencang, kedua lemah, ketiga nggak yakin. Ingat betul ini ya, Firdaus itu surga yang utama, luar biasa. Tapi Anda mesti ingat, Firdaus itu tingkatan surga paling tinggi di setiap tingkat surga dari level yang 4. Dia ada 4 level surga. Setiap tingkatnya mendapatkan tingkat yang tinggi. Firdaus itu. Level yang paling utama adalah surga bersama nabi, para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Nanti ada di surga itu bersama para nabi, orang-orang soleh, orang-orang jujur, dan para syuhada. Ada 4 golongan. Para nabi, nabinya semua nabi. Kalau semua nabi, bahasa Arabnya nabiyin. Kalau cuma beberapa nabi, anbiya. Ada surah Al-Anbiya, surah ke-21. Disebut Al-Anbiya karena di situ ada kisah beberapa nabi, bukan semua nabi. Ada Nabi Ayub di situ. Ada Nabi Yunus di situ, kan? Ada Nabi Zakaria, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau sudah nabiyin, itu artinya semua nabi. Buka Quran surah ke-4 An-Nisa, ayat ke-69. Nanti ada orang-orang yang masuk surga, surganya itu sama persis, ya, setingkat, satu tempat, bahkan tetanggaan dengan semua nabi, bukan beberapa nabi. May yuti'illaha war rasulah, siapa yang mampu menaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah akan satukan dia dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka di surga nanti. Dijamin masuk surga. Siapa mereka itu? Minan nabiyina, di surga bersama para nabi. Was-siddiqina, orang-orang jujur. Was-syuhada'i, para syuhada. Was-salihina, orang-orang saleh. Jadi ketika masuk surga ini tetangganya nabi semua, Masya Allah. Kalau surga biasa masih umum. Kamu tetanggaan sama siapa? Ustadz Fulan. Masya Allah. Itu kan Ustadz yang soleh ya, terkenal saat di dunia. Alhamdulillah. Samping kanan siapa? Kiai Fulan. Masya Allah. Kiri siapa? Habib Fulan. Masya Allah. Belakang siapa? Ya Alim Fulan. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kamu dengan siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Bisa ya. Belakang siapa? Nabi Musa. Masya Allah.
Kiri, Nabi Yusuf, paling ganteng sedunia. Masya Allah. Kanan, Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi. Ya. Amalannya, taati Allah, ikuti Rasul. Kembali pada Al-Quran, lihat sunnah Nabi. Ikuti tuntunannya. Itu amalan tertinggi. Ya. Lihat bagaimana cara syuhada, siddiqin, orang soleh mengerjakan itu semua. Surga nomor 2, itu taman surga. Taman surga. Di taman surga itu diantara kemuliaannya, itu bisa melihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan. Seketika. Dan semua diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Kalau di surga biasa ada perantara, namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau Anda insya Allah masuk surga, ya teman-teman yang ikhwan, nanti akan dilayani oleh bidadari surga. Ya, cantiknya tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gak pernah dilihat di bumi, Anda pandang istri Anda, gak akan seperti itu. Jauh. Jauh. Jadi, betul. Dulu ya. Baik. Jadi, jangan dibayangkan. Bayangkan pun gak akan seperti itu. Ya. Gak pernah terlihat di bumi, gak pernah didengar infonya, dan tidak pernah terbayangkan. Anda bayangkan sekarang gak akan seperti itu. Ya. Bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Bawa gelas untuk minumannya, gak akan pernah kelihatan jenisnya. Indah. Berlapis mutiara dengan emas-emas yang sangat luar biasa. Ibu oleh pangeran surga. Maaf Pak ya, gantengnya, lihat suami gak akan seperti itu. Ya, pokoknya harus seimbang Pak ya, seimbang. Gitu. Pokoknya luar biasa lah, indah luar biasa. Itu surga biasa. Tapi taman surga tidak, Allah langsung yang berikan. Semuanya langsung, indahnya luar biasa. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-51, ayat 15-23. Plus amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Dia akan mendapatkan nikmat di taman surga langsung dari Rabbnya, dari Allah langsung, tanpa perantara. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang ihsan saat di dunia. Apa amalannya? Amalannya diteruskan di ayat ke-17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya. Di malam dia banyak tahajud. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang fajar banyak istighfar kepada Allah. Itu amalannya. Kalau Quran sudah memberikan amalan, Anda jangan tambah, jangan kurangi. Ini bahasa Quran, sedikit tidur. Anda kurangi, hilangkan kalimat sedikitnya, jadi tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, salah juga. Diambil, maksimalkan banyak tahajud, menjelang kepada fajar, dia istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian, maaf, dia punya, ini yang paling indah. Setiap waktu punya rencana-rencana untuk infak. Dia punya anggaran. Baik bagi yang minta ataupun yang tidak. Jalan. Itu ada sahabat yang sampai inginnya masuk ke dalam surga yang ini. Itu sampai punya rencana khusus setiap hari. Selama hidupnya. Dan hebatnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Di infak. Sampai pada satu masa. Ini diteruskan oleh generasi setelahnya. Ada yang tiap waktu infaknya makanan, Bu. Pak. Dan hebatnya makanan itu selalu ada di depan pintu rumah warga. Semua warga kebagian. Dan tidak ada yang pernah tahu siapa yang menyimpan makanan itu. Satu kali bahkan mereka ronda itu. Ya, ronda. Untuk melihat siapa sungguhnya orang yang naruh makanan ini. Sampai malam tidak ditemukan. Menjelang fajar tidak ditemukan. Tiba-tiba mereka pulang. Begitu mau berangkat setelah adzan berkumandang, keluar rumah berangkat sudah ada makanan lagi. Kapan diketahui? Tiba-tiba seorang meninggal dunia. Setelah meninggal, sehari tidak ada makanan. 2 hari tidak ada makanan. Setelah 2 pekan tidak ada makanan, baru satu kampung itu menyadari orang ini yang telah berinfak selama hidupnya. Ada orang punya rencana infak, punya anggaran infak, setiap hari dilakukan sampai meninggalnya. Ini saya ingin juga berdoa untuk satu saudara kita. Ini orang saleh luar biasa. Dan bukan cuma kami yang menangis, Dubes Saudi juga menangis. Ya, dai-dai, bahkan orang Arab juga menangis. Ada seorang tokoh di Kupang yang Masya Allah orangnya sangat tawadhu, sederhana. Dengan fadilah beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang masuk Islam. Ratusan orang masuk Islam. Ya, dan sekarang difasilitasi juga oleh Ustaz Syamsul Arifin Nababan dengan beberapa teman-teman untuk bangun sekolah. Sampai mewakafkan tanahnya 700 meter untuk bangun sekolah, untuk menampung mu'alaf belajar. Hebatnya, mohon maaf ya, selama hidupnya itu harta-hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ngajak orang. Sampai sebelum berangkat haji pun, saya titipkan ya, harta tersisa saya untuk memfasilitasi mu'alaf belajar. Diberikan hadiah haji oleh Dubes Saudi. Ketika berangkat ke sana, kemudian teman kami Dr. Usama berkomentar, kayaknya orang ini tidak akan kembali katanya. Terlihat seperti ada niat khusus dalam dirinya. Allahu Akbar. Anda tahu apa yang terjadi?
Tiba-tiba ketika sa'i dalam haji kemarin, Safa Marwah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya tersenyum, hebatnya lagi apa yang paling hebat? Semua harta bendanya tidak ada yang tersisa dibawa oleh beliau kecuali kain kafan dalam kain hajinya saja. Semua telah dititipkan untuk kepentingan agamanya. Anda bisa bayangkan, bahkan tanah yang tersisa 700 meter pun sebelum beliau berangkat sudah diwakafkan untuk kepentingan bangun madrasah. Itu yang paling indah. Anda bisa bayangkan, tenaganya terpakai, ilmunya terpakai, ibadahnya terpakai, harta yang dibawa pulang pun semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada antum, berapa yang dibawa pulang dalam kehidupan antum? Tenaga berapa kali digunakan untuk maksiat? Ilmu berapa yang digunakan untuk ibadah? Jangan-jangan sampai sekarang ilmu antum belum pernah digunakan untuk mengetahui makna-makna dalam sholat. Dari sekian ribu kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai hari ini? Antum dunia dipahami, sampai ikut seminar, sampai ikut Masya Allah Stadium General, sampai ikut ini, macam-macam. Kenapa urusan sholat tidak pernah kita maksimalkan? Ilmu kita dipakai apa selama ini? Kita takbir nggak paham yang dibacakan. Kita ruku nggak ngerti yang dibacakan. Kita sujud nggak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Apalagi terkait dengan yang lain-lain. Maka teman-teman, ini ya, supaya tidak terlampau meluas, nanti kita gali di sesi yang selanjutnya. Ada level yang ketiga, ada level yang keempat. Kita kembalikan dulu ke sini. Ya, jadi supaya tidak lompat-lompat bahasan kita, jadi dalam ruku saya simpulkan, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Awas, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Di antara keistimewaannya adalah esensi pentingnya, ada kesempatan dalam ruku untuk bermohon keutamaan dunia dan akhirat. Ya, Anda bisa memohon kepada Allah dunia yang paling utama dan akhirat yang paling utama. Jadi kalau minta surga, minta yang paling utama. Kalau minta hisabnya ringan, minta yang paling utama. Ya, apa yang paling utama dalam hisab? Halo? Yang paling utama dalam hisab apa? Bukan, yang paling utama saat dihisab di akhirat. Yang paling utama apa? Bukan, yang paling utama tanpa hisab. Ya. Langsung masuk surga. Kan saya sudah katakan, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu ya. Baik. Sudah ya, jadi ini satu, ruku itu bagian terpenting dalam sholat dan termasuk bagian rukun. Kalau saya sebutkan rukun, berarti kalau Anda tidak kerjakan, sholat Anda dipandang tidak sah. Mesti mengulang. Paham ya? Baik. Bahkan saking pentingnya ruku ini, saking pentingnya menjadi bagian rukun dalam sholat, ruku itu seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ruku, berarti Anda mendapatkan satu rakaat. Ingat betul ini ya, teman-teman sekalian, fokus ya baik-baik. Saya bicara fikih dulu. Saking pentingnya ruku menjadi rukun sholat, ruku seakar dengan kata rakaat. Sama akar katanya. Jadi kalau Anda sudah mendapati ruku dalam sholat berjamaah, berarti sholat Anda sudah dihitung satu rakaat. Contoh, Anda datang ke dalam masjid, kemudian saat akan bergabung berjamaah, imam dalam proses ruku. Imam ruku, Allahu Akbar ruku. Maka Anda masuk kemudian dalam sholat, hadisnya berbunyi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau Anda masuk ke dalam barisan imam, bermakmum imam sudah ruku, maka Anda cukup takbir, Allahu Akbar, membuka sholat, langsung ruku. Paham? Langsung ruku, jangan baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh bacaan imam. Itu kalimat hadis. Maka Anda langsung ruku, saat Anda ruku itu Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Misal, subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi begitu Anda masuk rakaat pertama, begitu Anda datang misalnya imam sedang ruku, Allahu Akbar, Anda langsung takbir, langsung ruku. Saat Anda ruku itu ikuti sampai selesai salam imam, saat imam salam berarti Anda pun telah tuntas selesai 2 rakaat. Jangan nambah lagi, ingat. Awas, jangan terlampau soleh ya. Jangan nambah lagi. Betul, karena ini sudah sepakat semua ulama. Ulama ijma. Ijma. Ijma itu artinya ulama sepakat semua. Karena contoh dari nabinya demikian. Ya, contoh dari nabinya demikian. Tapi tidak berlaku untuk i'tidal sampai sujud. Tidak berlaku. Jadi kalau Anda sudah i'tidal, imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, maka Anda tidak dihitung rakaat di situ. Itu baru nambah. Paham ya? Tapi kalau sudah mendapatkan ruku, berarti dapat apa? 1 rakaat. Tapi maaf, ini pun tidak disengaja-sengaja untuk mendapatkan ruku. Ya.
Sudah ruku belum nih? Masya Allah. Begitu sudah ke masjid, ayo ruku. Begitu ruku, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu bermasalah. Itu salatnya masuk kategori sahun. Dicela oleh Allah. Ya, fawailul lil musalli. Baik. Sudah? Nah, sekarang apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Saya ulang. Apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Karena pernah ada orang yang sholat, oleh Nabi minta diulang. Minta diulang. Dan sholatnya bermasalah. Nabi meminta mengulang itu bukan karena sholatnya penting, tapi Nabi khawatir dia tidak mendapatkan keutamaan dalam sholat. Maka saya pernah kisahkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 744 itu, di hadis Muslim nomor hadis 397, kisahnya pernah kita bacakan di Subulus Salam itu, jilid yang kedua halaman 31. Teman-teman sekalian, ada namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Saya seringkali ulang kisahnya di sini, jadi saya persingkat saja. Dia sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Irji' sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu singkatnya, dia berkata, ya Rasulullah, ma'uhsinul ghairah. Saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari bahkan mulai wudunya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna salatnya, sempurnakan wudu dulu. Saya tegaskan lagi ya, ada korelasi antara wudu dengan salat. Kalau wudunya berantakan, pasti salatnya bermasalah. Bapak Ibu tolong kembali ke rumah, lihat anak-anaknya ya. Kalau anak-anak Anda wudunya bermasalah, salatnya pasti tidak akan benar. Air bermasalah, membasuh tidak benar, itu ya. Saya mohon sebesar-besarnya. Nabi itu sangat perhatian pada salat. Di anak-anak itu saat mulai tumbuh, perhatikan dulu salatnya. Kalau salatnya baik, yang lainnya akan ikut. Akan ikut. Maka kalau saya boleh memohon kepada Anda semua, urusan salat tolong perhatikan dengan ketat. Perhatikan dengan ketat. Dari mulai wudunya, dari macam-macamnya. Perhatikan sampai dia benar. Jangan ajarkan yang salah. Saya mohon jangan ajarkan yang salah. Kalau Anda bisa ajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Karena yang salah itu kalau sudah terbiasa, tidak mudah mengoreksinya. Jelas ya? Baik, saya kembalikan. Lihat baik-baik sini. Diajarkan oleh Nabi dari wudu, sampai takbir, sampai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai dengan salam. Yang paling penting kita ketahui, Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimat Nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Setelah Nabi telah mengajarkan para sahabat dan sebagainya, beliau katakan, salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi peluang keistimewaan ini hanya bisa diraih, bahkan benarnya salat hanya bisa diukur dengan cara kita menyesuaikan pelajaran-pelajaran salat yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi kalau salat kita tidak belajar dari salatnya Nabi, maka mohon maaf akan ada masalah dalam salat kita. Jangankan doa kita punya peluang dijawab, tapi salat kita pun punya peluang untuk diulang. Jelas? Lihat pesan Nabinya, salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Pertanyaan saya, pernahkah antum melihat Nabi salat? Kalau tidak pernah melihat Nabi sholat, bahkan dalam mimpi, dari mana taunya kita Nabi sholat? Nah, rumusnya ada di hadis Muslim, di jilid yang pertama, di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Ibnu Sirin. Imam Muslim menuliskan, babul isnadi minad din. Bab belajar, berdasarkan sanad, dari orang-orang yang pernah belajar tersambung kepada Nabi. Disebut dengan sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Itu bagian yang pokok dalam agama. Artinya, kalau kita ingin belajar sholat, mengetahui dari Nabi, kita bisa lacak dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Siapa yang lihat Nabi, sampaikan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya, sampai dengan ke kita. Paham? Maka kita keluarkan informasinya, kita tuangkan pada Sabtu ini, kita pelajari bagaimana caranya. Maka muncullah informasi itu dari hadis Abu Daud, ke hadis Ibnu Majah, ke hadis Muslim, sampai hadis Al-Bukhari yang saya tuliskan itu. Paham sampai sini? Baik.